Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan gos, gembira, optimis, dan semangat. Saya mengajak kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini, kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan dari GBI Pelita. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya Dennis Jeffrey dan hari ini saya akan menyampaikan informasi mengenai gereja kita di dalam News of Acceleration. Puji Tuhan, awal bulan Juli, tepatnya pada tanggal 5, kita akan membuka ibadah raya kita dengan dua sesi. Sesi yang pertama jam 10 pagi dan sesi yang kedua jam 5 sore. Dan untuk sekolah minggu kita akan mengadakannya pada jam 2 siang melalui aplikasi Zoom. Dan juga kami mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan sebelum memasuki ibadah raya, kami menghimbau untuk bisa melakukan protokol kesehatan dengan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan dan juga mengenakan masker. Setiap malam gereja kita memiliki program yaitu Before Sleep yang dapat diakses melalui YouTube GBI Pelita. Dan kami mengajak pada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa selalu menyaksikan program Before Sleep setiap hari pukul 8 malam. Kiranya firman yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kami mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa subscribe YouTube kita di GBI Pelita dan juga follow Instagram kita di @gbipelita4medan dan juga bergabung di dalam Facebook kita di GBI Pelita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi umat-Mu. Biarlah kami semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema keluarga yang kuat dan bersatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua kita menginginkan agar keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, agar keluarga kita semuanya bersatu. Mari Bapak Ibu, untuk mencapai hal tersebut kita perlu yang namanya belajar bagaimana agar keluarga kita kuat dan bersatu. Keluarga yang kuat dan bersatu tidak cukup hanya punya harta saja. Tidak cukup hanya punya uang banyak Bapak Ibu. Keluarga yang kuat tidak didasari dari kekayaan. Keluarga yang kuat tidak didasari dari harta yang bergelimang. Keluarga yang bersatu tidak didasari dari kebanyaknya kemewahan dalam kehidupan, dalam berkeluarga. Hari ini kita mau belajar beberapa poin bagaimana agar keluarga kita kuat dan bersatu. Yang pertama, agar keluarga kita kuat dan bersatu, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Kita harus bawa keluarga kita tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tuntun keluarga kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita harus senantiasa mendorong keluarga kita untuk selalu ada di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini mengajarkan kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Karena dikatakan di sini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Keluarga kita tidak akan bisa sempurna bersatu. Keluarga kita tidak akan bisa lebih baik lagi kalau kita ada di luar Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu kita semua di hari Minggu ini, mari kita bawa semua keluarga kita beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Kita bangun mesbah-mesbah doa kita di rumah kita. Kita bangun saat-saat teduh kita. Kita bangun mesbah keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kita perlu tinggal dalam Tuhan. Kita perlu tinggal dalam hadirat Tuhan. Agar keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Agar keluarga kita menjadi keluarga yang bersatu.
kita perlu ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak sekarang keluarga di luar sana jauh daripada Tuhan, tidak tinggal dalam Tuhan. Banyak keluarga yang hancur-hancuran belakangan ini. Banyak rumah tangga yang bercerai. Banyak anak-anak yang ribut dengan orang tuanya. Banyak orang tua yang ribut dengan anaknya. Banyak suami yang bercerai dengan istrinya. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka menjauh daripada Tuhan. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kata firman Tuhan, kita akan berbuah banyak. Dan kita bisa melakukan apapun. Karena ayat ini berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kita bisa melakukan hal yang besar, hal yang ajaib, hal yang luar biasa, yang membawa keluarga kita mengalami berkat-berkat Tuhan, yang membawa keluarga kita mengalami pemulihan demi pemulihan. Kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua di hari Minggu ini, mari bawa keluarga kita untuk tetap tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan, tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan poin yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana agar keluarga kita kuat dan bersatu, yaitu kita harus melakukan firman Tuhan. Setelah kita tinggal di dalam Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman, Bapak Ibu. Keluarga kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan biarkan keluarga kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan, kalau kita sudah bawa keluarga kita tinggal di dalam Tuhan, mari kita arahkan keluarga kita untuk melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan di sini sampai ayat yang ke-24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk keluarga kita kuat dan bersatu tidak hanya cukup tinggal dalam Tuhan, tidak hanya ada di gereja, tidak hanya datang beribadah setiap hari Minggunya. Kita harus membawa keluarga kita melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Mari kita ajak, mari kita dorong keluarga kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yakobus ini mengingatkan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja, Bapak Ibu. Ada banyak orang hanya tahu firman Tuhan, hanya mendengar firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Terkadang tidak mau menyangkal diri, terkadang tidak mau dirugikan, tidak mau disepelekan. Hari ini mari kita lakukan firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Mungkin kalau kita disakiti, mari lepaskan pengampunan. Mungkin kita dikecewakan, mari kita senyum, Bapak Ibu. Mari katakan Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang melukai kita, mungkin ada yang menginginkan kejatuhan kita, ada yang memfitnah kita. Firman Tuhan berkata, mintalah berkat bagi orang-orang yang membenci kamu. Mari saya mengajak Bapak Ibu kita semua di hari Minggu ini, agar keluarga kita tetap kuat dan bersatu. Mari kita bawa keluarga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan, Tuhan suruh kita untuk melayani Tuhan, Tuhan katakan mungkin kita untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang, jangan tunda-tunda Bapak Ibu. Bahkan kepada musuh kita sekalipun, bahkan kepada orang yang mencaci kita sekalipun, Tuhan katakan, ya kalau kita harus berbuat baik, kita harus berbuat baik kepada mereka. Hari ini mari hidupi firman Tuhan ini Bapak Ibu di hari Minggu ini. Biar kita sama-sama melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Matius 7 ayat 24-25 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Kalau kita melakukan firman Tuhan, dikatakan di sini, Bapak Ibu, kita sama seperti orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, sama seperti kita membangun keluarga kita di atas batu yang teguh. Kapan masalah datang, kapan banjir datang, dikatakan rumah itu tidak rubuh. Keluarga kita tetap kuat saat kita melakukan firman Tuhan. Keluarga kita tetap bersatu saat kita mengerjakan firman Tuhan. Saat kita mau melakukan yang Tuhan katakan, Bapak Ibu. Yakinlah, percayalah Bapak Ibu. Saat kita melakukan firman Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan. Sebagaimana ayat ini dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita sedang membangun keluarga kita di atas batu karang yang teguh. Siapakah batu karang yang teguh itu, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Saat keluarga kita ada di atas Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saat keluarga kita bangun di atas pimpinan Tuhan, hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan, hidup kita akan ditolong oleh Tuhan. Mari tinggal di dalam Tuhan dan lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan poin yang ketiga, bagaimana agar keluarga kita kuat dan bersatu? Kita harus mengetahui dan mengerjakan fungsi kita masing-masing, Bapak Ibu. Di dalam berkeluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan, kita punya peranan masing-masing. Suami punya peranan masing-masing, istri punya peranan masing-masing, dan anak-anak juga punya peranan masing-masing. Kita harus mengerjakan dan mengetahui fungsi kita di dalam keluarga, agar keluarga kita bisa kuat, agar keluarga kita bisa bersatu. Yang mengambil keputusan adalah suami sebagai kepala rumah tangga. Istri harus mengasihi suami, istri harus tunduk kepada suami. Hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Di dalam membangun satu keluarga yang kuat dan bersatu, istri harus tunduk kepada suami, istri harus patuh kepada suami, suami harus mengasihi istri, suami harus mengasihi istrinya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri, kata firman Tuhan. Agar keluarga kita bisa bersatu, agar keluarga kita bisa kuat, Bapak Ibu, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Mari kita hidupi firman Tuhan ini. Tunduklah istri kepada suami, suami kasihilah istrimu. Berilah yang terbaik kepada keluarga kita. Mari kita melakukan semua bagian kita dengan tepat. Suami harus menjadi imam, suami harus menjadi teladan, suami harus menjadi contoh di tengah-tengah keluarga yang membawa keluarga semakin dekat kepada Tuhan. Istri harus benar-benar menjadi penolong yang luar biasa bagi suami, sehingga suami bisa terus maju, sehingga suami terus bisa semangat di dalam membangun keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, poin yang ketiga ini mengajarkan kita untuk benar-benar mengerjakan fungsi kita sebagaimana Tuhan percayakan kita, Bapak Ibu, di dalam keluarga kita masing-masing. Mari para suami, jadilah suami yang terbaik, jadilah imam, jadilah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Bertanggung jawablah buat istri dan anak-anak kita. Kasihi mereka, berikan mereka yang terbaik. Istri, layanilah suamimu dengan baik, doakanlah suamimu, kasihilah dia sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang bersatu. Dan anak-anak, saya mengajak semua kita, anak-anak, mari
Hormati ayah dan ibumu, kasihi dia, taati dia. Dan kita sebagai orang tua, sebagai bapak, kita harus juga mengasihi anak-anak kita. Kalau ini semuanya kita kerjakan dengan tepat Bapak Ibu, percayalah keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang bersatu. Apapun masalah tidak akan pernah bisa memecahkan keluarga kita kalau kita melakukan peran kita dengan tepat. Terkadang banyak masalah dalam rumah tangga, kita salah melakukan peran kita. Kita salah melakukan fungsi kita di dalam rumah tangga kita. Kita salah mengerjakan tanggung jawab kita di dalam rumah tangga kita. Ada banyak sekarang orang di luar Tuhan punya rumah tangga yang kacau. Ada banyak anak yang mencoba mengatur orang tuanya. Ada banyak anak sekarang yang melawan kepada orang tuanya, memberontak kepada orang tuanya. Dan kita juga banyak lihat akhir-akhir ini di luar sana, ada banyak pasangan suami istri yang berpisah. Ada banyak pasangan suami istri yang bertengkar. Ada banyak pasangan suami istri yang bercerai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, lewat tema kita hari ini, bagaimana agar keluarga kita kuat dan bersatu. Tinggallah dalam Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, lakukan peranan kita di dalam keluarga kita masing-masing dengan tepat. Maka yakin dan percayalah sesuai dengan firman Tuhan, dalam pertolongan Tuhan keluarga kita tetap kuat dan bersatu. Saya mengajak semua, khususnya jemaat GBI Pelita, mari tetap setia dalam Tuhan, mari tetap tinggal dalam Tuhan, mari tetap belajar melakukan firman Tuhan. Tidak cukup hanya mendengarkan saja Bapak Ibu, kita harus jadi pelaku firman. Dan di dalam berkeluarga, agar keluarga kita bersatu, mari kita berfungsi sesuai dengan fungsi kita masing-masing di dalam rumah tangga kita. Dan yakinlah keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat, akan menjadi keluarga yang sehat. Demikian firman Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita tetap semangat mengikut Tuhan, kita tetap gembira, optimis, semangat. Sekali kita mengikut Tuhan, sampai mati kita mengikut Tuhan Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Hidupkanlah firman-Mu ini di dalam hati kami. Kami rindu keluarga kami menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang bersatu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, dalam situasi apapun di tengah keluarga kami masing-masing. Kami mau belajar tetap tinggal dalam Tuhan. Kami tidak mau lari dari Tuhan, kami tidak mau keluar dari Tuhan. Mampukan kami, dan kami juga mau belajar menjadi pelaku firman. Kami mau melakukan firman Tuhan dengan tepat. Kami mau melakukan firman Tuhan dengan benar di tengah-tengah keluarga kami, agar keluarga kami tetap kuat dan bersatu. Dan kami mau melakukan fungsi kami masing-masing di tengah-tengah keluarga kami. Kami sebagai kepala rumah tangga, kami belajar menjadi imam yang bertanggung jawab. Dan kami juga sebagai istri, kami belajar menghormati suami kami. Dan kami sebagai anak Tuhan Yesus, kami belajar menghormati orang tua kami. Dan kami yakin dan percaya lewat pertolongan Tuhan, lewat firman Tuhan ini, keluarga kami menjadi keluarga yang kuat dan bersatu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami kembalikan segala hormat dan pujian hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita terima berkat daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah beserta kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.